Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari tugas besar 2 mata kuliah komunikasi data tentang Unicode. Kelompok 5 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Jadi, kemudian ada Mas Albertus Dimas Francisco dan ada Mas Rudi Setianto. Kami ingin jelaskan tentang Unicode. Oke, baik, kita mulai saja. Unicode ini adalah teknik mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan. Unicode adalah metode canggih dalam komunikasi data digital yang memastikan integritas data selama transmisi. Dikembangkan oleh Richard Wilhelming pada tahun 1950. Teknik ini telah menjadi fondasi penting dalam berbagai aplikasi modern, dari jaringan komputer hingga sistem telekomunikasi. Next, apa itu Hemicode? Dari definisinya adalah Hemicode ini adalah teknik deteksi dan koreksi kesalahan dalam komunikasi data digital yang bertujuan untuk memastikan data yang dikirim tidak rusak meskipun terjadi gangguan pada saluran transmisi yang ditemukan oleh Richard Wilhelming pada tahun 1950. Next slide. Prinsip kerja dari Hemicode. Yang pertama, penempatan bit paritas. Bit paritas diletakkan pada posisi 1, 2, 4, 8, dan seterusnya, atau 2 pangkat N. Kemudian yang kedua, perhitungan bit paritas menggunakan operasi XOR berdasarkan kombinasi bit data tertentu. Kemudian ada proses encodingnya, penggabungan data asli dengan bit paritas. Kemudian ada transmisi data, pengiriman data pada penerima penipu. Kemudian ada deteksi dan koreksi kesalahan, perhitungan ulang bit paritas dan perbaikan bit yang salah. Okay, next. Kemudian sini adalah contoh kode Heming. Data asli 4 bit 1011. Bit paritas yang dihitung P1 melindungi D1, D2, dan D4. P2 melindungi D1, D3, dan D4. P4 melindungi D2, D3, dan D4. Hasil encoding 0111011 atau 4 bit data plus 3 bit paritas. Deteksi kesalahannya jika ada perubahan pada bit yang diterima, misalnya menjadi 0111111, bit paritas akan menunjukkan posisi kesalahan. Dalam contoh ini, bit keempat adalah bit yang salah. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari Hemicode. Kelebihannya adalah deteksi dan perbaikan kesalahan tunggal otomatis, efisiensi untuk data kecil, aplikasi luas dalam sistem komputer dan telekomunikasi. Untuk kekurangannya adalah tidak dapat mendeteksi kesalahan ganda secara langsung, meningkatkan jumlah bit yang dikirim atau overhead, kurang cocok untuk data besar dengan deteksi kesalahan kompleks. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Albertus. Silahkan Mas Albertus. Ya, terima kasih Mas Adi. Saya akan melanjutkan presentasinya. Materi selanjutnya adalah aplikasi dari Unicode tersebut. Yang pertama adalah komunikasi jaringan, yaitu memastikan data diterima dengan benar di jaringan komputer. Kemudian ada penyimpanan data, digunakan dalam PCC pada memori komputer untuk memperbaiki kesalahan bit tunggal. Lalu pada sistem telekomunikasi digunakan dalam transmisi data pada sistem satelit
dan komunikasi nirkabel. Baik, lalu visualisasi Hamming code. Jadi untuk memahami Hamming code lebih baik, kita dapat menggunakan visualisasi diagram alur proses encoding dan decoding. Serta representasi visual dari bit data dan bit paritas dapat sangat membantu dalam menjelaskan konsep dari Hamming code ini. Lalu contoh visual bisa mencakup matriks bit yang menunjukkan posisi bit data dan bit paritas atau diagram blok yang menggambarkan proses deteksi dan koreksi kesalahan. Lalu berikutnya adalah implementasi Hamming code dalam sistem nyata. Yang pertama yaitu memori komputer. Hamming code digunakan dalam PCC DRAM untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bit yang mungkin terjadi karena interferensi elektromagnetik atau kerusakan fisik. Yang kedua, transmisi satelit. Jadi dalam komunikasi satelit, Hamming code membantu memasukkan integritas data yang dikirim melalui jarak jauh dan lingkungan yang berpotensi mengganggu. Yang ketiga ada penyimpanan data. Jadi ada hard drive dan SSD menggunakan varian Hamming code untuk melindungi data dan kesalahan baca atau tulis. Berikutnya evolusi dan varian Hamming code. Yang pertama kode Hamming yang asli itu dikembangkan oleh Richard Hamming pada tahun 1950. Kemudian extend Hamming code menambahkan bit paritas tambahan untuk deteksi kesalahan ganda. Yang ketiga ada BCH code, yaitu memperluas konteks Hamming untuk menangani kesalahan multiple. Lalu ada FIT, Solomon code, digunakan dalam CD, DCD, dan komunikasi deep space. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yudi. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Albertus. Untuk selanjutnya ini adalah tantangan dan masa depan Hamming code ya. Tantangan saat ini itu yang pertama meningkatnya kebutuhan untuk menangani kesalahan multiple. Kemudian tuntutan efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan bandwidth. Kemudian kompleksitas implementasi dalam sistem yang semakin canggih. Ada prospek masa depannya. Yang pertama itu integrasi dengan teknologi quantum computing, kemudian pengembangan algoritma hybrid untuk performa lebih baik, kemudian aplikasi dalam komunikasi 5G dan beyond. Pentingnya Hamming code dalam era digital. Nah, yang pertama ini adalah fondasi keamanan data, yaitu menjamin integritas informasi digital. Kemudian efisiensi komunikasi, yaitu mengurangi kebutuhan retransmisi data. Nah, yang ketiga ada peningkatan reliabilitas atau meningkatkan kepercayaan dalam sistem digital. Kemudian yang keempat ini adalah inovasi teknologi. Nah, mendorong untuk pengembangan teknik koreksi kesalahan lanjutan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama adalah ringkasan kunci. Hamming code tetap menjadi fondasi penting dalam komunikasi digital dan penyimpanan data. Yang kedua itu implementasi praktis, pertimbangkan penggunaan Hamming code dalam proyek yang memerlukan deteksi dan koreksi kesalahan yang efisien. Yang ketiga, penelitian lanjutan, eksplorasi varian dan pengembangan terbaru dari Hamming code untuk aplikasi modern. Keempat adalah kolaborasi interdisipliner, yaitu dorongan kerjasama antara ahli komunikasi, ilmuwan komputer, dan insinyur untuk inovasi lebih lanjut. Baik, terima kasih.
Sekian presentasi dari kami dan mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.